Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Redi Apriansa. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi saya yang berjudul bagaimana cara membangun lembaga pendidikan Islam yang bermutu. Adapun yang melatar belakangi cara membangun lembaga pendidikan Islam yang bermutu, yaitu pendidikan Islam merupakan fondasi utama dalam membentuk pribadi muslim yang berkualitas, beriman, dan berakhlak mulia. Seiring perkembangan zaman, pendidikan Islam menghadapi tantangan besar seperti globalisasi, teknologi, dan budaya luar yang dapat mempengaruhi karakter generasi muda. Oleh karena itu, pembangunan sistem mutu di lembaga pendidikan Islam sangat penting agar mampu bersaing dan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya yaitu tujuan pembangunan lembaga pendidikan Islam yang bermutu, yaitu ada 3 tujuan. Yang pertama, menghasilkan lulusan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara spiritual dan emosional. Nah, contohnya yaitu seperti menggabungkan pelajaran umum dengan agama, misalnya pelajaran sains disertai dengan ayat-ayat Al-Quran yang relevan. Selanjutnya kita melihat kegiatan harian seperti salat berjamaah, tadarus pagi, kultum, dan zikir bersama untuk membentuk kedekatan spiritual. Selanjutnya yang kedua, meningkatkan daya saing lembaga pendidikan Islam di tingkat nasional maupun internasional. Nah, contohnya yaitu seperti menyiapkan lulusan yang mampu berkomunikasi dalam 2 bahasa, yaitu seperti bahasa asing. Selanjutnya kita harus menjalin kerjasama dengan sekolah Islam di luar negeri, seperti di Malaysia, Timur Tengah, ataupun Eropa. Selanjutnya yang terakhir, menjadikan lembaga pendidikan sebagai pusat pengembangan ilmu dan akhlak mulia yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Nah, contohnya di sini yaitu seperti kita menyediakan ruang baca seperti perpustakaan digital dan forum ilmiah untuk menumbuhkan budaya belajar Islami. Dan kita harus menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari siswa melalui program adab hariannya seperti adab berbicaranya, berpakaian, dan bersosialisasinya. Adapun komponen utama mutu pendidikan Islam, yang pertama yaitu visi dan misi yang jelas, menentukan arah pengembangan lembaga jangka panjang. Yang kedua, kurikulum integratif, menggabungkan kurikulum umum dan pendidikan keislaman agar seimbang. Selanjutnya, tenaga pendidikan profesional, guru yang menguasai materi, metodologi, dan memiliki ahli Islami. Selanjutnya, sarana dan prasarana memadai, fasilitas belajar yang nyaman dan mendukung proses pembelajaran efektif. Selanjutnya, manajemen modern, sistem pengelolaan yang efisien, transparan, dan berbasis teknologi. Yang terakhir yaitu evaluasi dan monitoring, pengawasan berkala untuk memastikan target mutu tercapai. Selanjutnya, visi dan misi lembaga. Tentunya di suatu lembaga yaitu mempunyai visi dan misi masing-masing. Jika di suatu lembaga tersebut tidak adanya visi, maka lembaga tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Di sini visi yaitu menjadi lembaga pendidikan Islam unggul yang berkontribusi dalam membentuk masyarakat adab, cerdas, dan berakhlak mulia. Yang mana misinya yaitu yang pertama, menanamkan nilai-nilai Islam secara menyeluruh dalam kehidupan peserta didik. Yang kedua, mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, kreatif, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, menyediakan layanan pendidikan berkualitas berbasis nilai sekuler dan sains modern. Selanjutnya, penguatan kurikulum. Yang pertama, kurikulum harus mampu mengembangkan potensi peserta didik secara utuh. Yang kedua, integrasi nilai-nilai keislaman dalam seluruh mata pelajaran. Yang ketiga, menerapkan metode pembelajaran aktif seperti diskusi, presentasi proyek, dan praktik ibadah. Yang terakhir yaitu kurikulum berbasis karakter
yang menanamkan nilai seperti disiplin, jujur, dan toleransi. Adapun peningkatan mutu guru, yang pertama, proses seleksi guru dilakukan dengan ketat berdasarkan kompetensi akademik dan akhlak. Yang kedua, program pelatihan dan pengembangan profesi dilakukan secara berkala untuk meningkatkan kompetensi pendidikan dan teknologi. Yang ketiga yaitu guru didorong untuk menjadi teladan bagi peserta didik dalam segala aspek kehidupan. Dan yang terakhir yaitu penilaian kinerja guru dilakukan secara objektif dan transparan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Pun selanjutnya yaitu sarana dan prasarana yang mendukung. Yang pertama, fasilitas yang representatif sangat mempengaruhi efektivitas proses pembelajaran. Yang kedua, ruang kelas nyaman, bersih, dan kondusif. Yang ketiga, tersedianya masjid sebagai pusat kegiatan spiritual, perpustakaan untuk mendukung literasi, serta laboratorium untuk praktikum sains. Yang terakhir yaitu pemanfaatan teknologi informasi seperti LCD, proyektor, komputer, dan jaringan internet untuk selanjutnya manajemen modern dan akuntabel. Manajemen yang baik dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi yang jelas. Keterlibatan semua pihak termasuk kepala sekolah, guru, staf administrasi, orang tua, dan masyarakat sangat penting dalam pengambilan keputusan. Pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan dengan laporan berkala. Penggunaan sistem informasi manajemen pendidikan untuk mendukung efisiensi administrasi. Adapun evaluasi dan monitoring mutu. Yang pertama, evaluasi dilakukan secara rutin baik terhadap peserta didik maupun program kegiatan. Yang kedua, penilaian hasil belajar tidak hanya berbasis akademik, tetapi juga pada perilaku dan spiritual. Yang ketiga, monitoring dilakukan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai mutu. Yang terakhir, audit internal dan eksternal penting untuk menjaga integritas dan kualitas layanan pendidikan. Selanjutnya, peran masyarakat dan stakeholder. Yang pertama yaitu keberhasilan lembaga pendidikan tidak lepas dari dukungan masyarakat. Yang kedua, orang tua sangat berperan aktif dalam pendidikan anak di rumah dan mendukung program sekolah. Yang ketiga, alumni menjadi bagian penting dalam memperluas jaringan dan kontribusi terhadap pengembangan lembaga. Yang terakhir yaitu pemerintah, organisasi Islam, dan lembaga donor juga bisa menjadi mitra strategis. Adapun kesimpulan presentasi yang saya paparkan pada hari ini yaitu membangun lembaga pendidikan Islam yang bermutu merupakan langkah strategis dalam menciptakan generasi yang tidak hanya unggul dalam pengetahuan tetapi juga kuat dalam iman dan akhlak. Hal ini tidak dapat dicapai secara instan, melainkan melalui proses yang terencana, terstruktur, dan melibatkan seluruh komponen pendidikan. Visi dan misi yang jelas, kurikulum integratif, tenaga pendidik yang berkualitas, sarana prasarana yang memadai, serta sistem manajemen yang modern dan akuntabel merupakan fondasi utama dalam membangun mutu pendidikan. Tidak kalah penting, peran serta masyarakat dan stakeholder menjadi pendorong keberhasilan yang signifikan. Oleh karena itu, semua pihak harus bekerja sama secara sinergis agar lembaga pendidikan Islam mampu menjadi pilar peradaban yang kokoh dan menjawab tantangan zaman. Baiklah, mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mungkin banyak kekurangan ataupun kehilapan, mohon dimaafkan.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.